Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himate Talk bersama saya Gadis Satrio, TMB Angkatan 55. Yang di hari Sabtu siang ini berkesempatan untuk menjadi caster di podcast unggulan Himateta ini. Nah, di episode ketiga ini kita bakalan kedatangan narasumber yang paham betul nih sama dunia per-TMB-an. Sama tema kita hari ini yaitu mengenal TMB lebih dekat. Nah, siapa lagi kalau bukan salah satu dosen tercinta kita yaitu Pak Lili Sucayo, STP MSI. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini tuh, ini short CV aja nih. Beliau ini tuh pernah menjadi staf minat dan bakat dan penalaran mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan IPB dari tahun 2010 sampai 2015. Terus juga jadi dosen reviewer program kreativitas mahasiswa atau PKM dan Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS tingkat IPB dari tahun 2016 sampai 2020 dan juga tingkat nasional Belmawa Dikti di tahun 2020. Dan tentunya beliau juga merupakan salah satu alumni TMB IPB angkatan 42 dan juga pernah jadi ketua Himateta pada masanya ya Pak ya. Dan pada hari ini kita berkesempatan berbincang bersama beliau nih di Himate Talk edisi kali ini. Nah, gini Pak, Himate Talk ini salah satu program dari Departemen Information and Publication dari Himateta, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sama tim kreatif IP gitu, Pak. Dan mungkin nantinya Bapak bisa menjelaskan gitu kepada penonton yang nonton ini nantinya gitu, Pak. Oke. Nah, yang pertama nih Pak, Bapak bisa ceritain nggak nih secara singkat, secara jelas gitu, sejarah departemen ini tuh gimana gitu dari awal sampai sekarang bisa sukses gitu Pak? Silakan Pak. Kalau cerita sejarah sebenarnya di websitenya juga sudah ada nih ya. Kemudian kalau mahasiswa baru kan penugasannya MPD juga cerita sejarah departemen TMB ya. Tapi secara umum ya dulu dibentuk namanya Fatemeta ya, fakultas saya lupa teknik pertanian ya kalau salah ya. Kemudian namanya juga masih MP, mekanisasi pertanian. Kemudian berubah namanya menjadi TEP, teknik pertanian. Kemudian berubah lagi terakhir menjadi TMB, teknik mesin dan biosistem. Ya. Nah, Fateta ini sebelumnya namanya Fatemeta, merupakan salah satu fakultas yang cukup tua di IPB ya, karena salah satu fakultas yang didirikan ya setelah fakultas pertanian. Kemudian ada kedokteran hewan, ada kemudian perikanan, peternakan, kehutanan, kemudian baru fakultas teknologi pertanian. Gitu. Sampai sekarang bisa sukses. Kalau dibilang sukses, kita masih berproses ya, masih dalam tahap selalu perbaikan, pengembangan, inovasi yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan tagline IPB. Jadi kalau mau tahu sejarah secara detailnya, ini baca aja di websitenya tmb.ipb.ac.id. Itu dipaparkan bagaimana perjalanan dari masa-masa MP, ya, mekanisasi pertanian, sampai yang terakhir namanya teknik mesin dan biosistem. Dan nama TMB itu sendiri kan berubah dari tahun 2010 ya Pak, dari TEP ke TMB itu ya Pak, 2010 ya? Ya, 2010 perubahan nama itu. Ya. Nah, waktu itu tuh waktu ganti dari TEP ke TMB itu akreditasinya langsung A atau gimana tuh Pak? Iya, dulu TP itu akreditasinya sudah A. Jadi memang kita menjadi salah satu departemen rujukan untuk bidang teknikan pertanian, ya, agriculture engineering di seluruh Indonesia. Ya, kita leading di sana. Secara akreditasi juga mendapatkan nilai A dari Ban PP, jadi sangat baik ya. Kemudian karena perkembangan zaman gitu ya, jadi dulu tuh banyak calon mahasiswa dari siswa-siswa SMA yang sedikit misleading ya, artinya teknik pertanian itu mereka pikir adalah jurusan bagaimana cara bertani, jadi agronominya, ya, pertaniannya, bukan engineeringnya. Nah begitu masuk ke TEP, kaget kok belajarnya matematika sekali, belajarnya fisika sekali gitu, hitungannya banyak sekali. Nah, semenjak saat itu departemen melakukan semacam survei ya untuk para siswa baru. Kira-kira nama apa yang paling tepat untuk memperkenalkan bidang keilmuan kita kepada para siswa. Jadi ada beberapa opsi yang itu disukai oleh Pak Wayan Astika. Kemudian keluarlah muncul nama salah satunya adalah biosistem. Jadi pertanian itu dicakup dalam arti luas ya. Jadi namanya biosistem.
ilmu yang pelajari sistem pada makhluk hidup. Kemudian ada suatu harapan juga dari para pemimpin kita bahwa suatu saat nanti akan dibuka fakultas teknik ya, teknik mesin, teknik sipil, ya, teknik elektro dan lain. Akhirnya nama TEP ini ya itu dipecah jadi, jadinya ada 3 departemen. Ada Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Departemen Teknik Mesin, kemudian Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi lab-lab di TEP itu dipecah, yang sil bisa beli sendiri jadi departemen baru, yang mesin ini masih gabung sama yang biosistem. Jadi makanya namanya masih teknik mesin dan biosistem gitu ya. Dan terakhir ini prodinya sekarang yang mulai dirubah. Jadi prodinya lagi bukan TMB tapi prodinya adalah TPB, Teknik Pertanian dan Biosistem. Jadi atas dasar perkembangan zaman itu dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, maka Departemen TEP berubah nama menjadi Departemen TMB. Kemudian perubahan yang terjadi juga pada gelar sarjananya, ya kalau sebelumnya TEP itu masih STP, jadi angkatan kami itu masih STP semua, atau di bawah angkatan 47 kalau nggak salah ya, 2010. Sarjana Teknologi Pertanian, tapi setelah itu menjadi ST, karena kita mengikuti untuk bidang engineering, jadi sarjana teknik, jadi ST ya. Nah, untuk akreditasi, ini waktu TEP ini sudah A statusnya. Dan ketika berganti nama menjadi TMB, ini mengikuti akreditasi sebelumnya dengan beberapa penyesuaian, ya, akhirnya dilakukan perpanjangan akreditasi dengan base studi yang lama, makanya masih dapat nilai A. Ya, sampai sekarang juga sudah A lagi, kan waktu itu sempat B, ya karena ada ya faktor asesor eksternal ya. Jadi ada beberapa kekeliruan dalam penamaan ya, tapi sekarang sudah direakreditasi lagi dan alhamdulillah sudah dapat A. Jadi lulusan kalian dan seterusnya ini akreditasinya sudah A gitu. Kalau dari mahasiswa TMB sendiri tuh rata-rata berapa lama sih Pak sampai setelah lulus sampai dapat pekerjaan gitu Pak? Berapa lama tuh kira-kira? Kalau diambil rata-rata sih proporsinya cukup bagus ya, 3-6 bulan. Ya. Nah nih ngomongin ini nih Pak. Jadi mahasiswa TMB itu tuh kelebihan atau keuntungannya apa sih Pak? Yang mungkin departemen lain nggak bisa dapat gitu di sini gitu. Gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau di departemen TMB ini kalau saya bilang bisa ibaratnya paket komplit ya. Jadi semua bidang ilmu kayak kalian bayangin aja ya. Ini udah kayak avatar ya, 5 elemen dipelajarin, ada air dipelajarin, udara, tanah, ya api itu dipelajarin, satu lagi elemen mesin ya. Avatar semester 5 tuh Pak, mesin tuh semester 5 ini tuh Pak. Betul. Jadi ini ibarat 2 mata pedang ya. Jadi kalau kalian pandai mengasahnya, ini jadi suatu keunggulan. Jadi artinya kalian memiliki banyak kompetensi di situ. Tapi kalau kalian nggak bisa memanage dengan baik, ini justru bisa menghancurkan kalian ya, stres, banyak tugas, sakit-sakitan, depresi dan sebagainya, nggak lulus juga sebagainya. Kenapa? Karena mata kuliah kebanyakan, karena SKS-nya segitu tapi bobotnya besar sekali, gitu. Nah, harusnya dengan banyak bidang disiplin ilmu yang kita pelajari, karena kita kan engineering application ya, jadi kita ilmunya itu adalah penerapan, bukan ilmu teoritis, bukan ilmu dasar pengembangan suatu teori tertentu, tapi mengaplikasikan ya bidang-bidang engineering, ada matematika, ada fisika, ada kimia di situ dalam prakteknya di bidang biosistem secara luas, gitu ya. Nah, keunggulannya ketika pasca kampus, ketika sudah lulus, ini bidang TMB itu ada di mana aja, ya. Dia mau masuk ke hutan, perkebunan, ayo. Dia mau masuk main ke perusahaan oil and gas, ayo juga bisa gitu ya. Dia mau di bagian marketing, ya bisa juga karena ada ekonomi teknik di situ, ada SMMP di situ ya, manajemen. Dia mau masuk ke research and development, bisa masuk ke BUMN, kemudian ke pegawai negeri, PNS, lembaga survei, bahkan ada juga alumni kita yang di sana ya, dengan berbagai peran dalam bidang pekerjaan gitu. Nah, kekurangannya kalau mahasiswa tersebut tidak bisa mengambil potensi atau peluang itu dengan baik, ya jadi dapatnya cuma setengah-setengah, ya nggak penuh, bisa bidang ini tahu doang tapi nggak menguasai bidang A, bidang B, bidang C, tahu sih, cuman kalau ketika disuruh aplikasinya, prakteknya, nggak bisa Pak, karena nggak dalam, dia yang belajarnya kurang tekun, gitu ya.
Ini yang harusnya mesti bisa kalian manage dengan baik ya. Paling bagus sih semenjak masuk TPB, masuk TMB gitu ya, semester 2, semester 3 udah masuk departemen, ini sudah punya planning. Kalian lulus itu mau ngapain ya? Kalian lulus itu mau berkarya apa, mau berkarya di mana, atau mau berkarya buat apa? Nah, dari situ sudah direncanakan tuh, sehingga nanti cakupan bidang studinya itu bisa inline dengan bidang penelitian kalian dan bidang pekerjaan yang akan digeluti selanjutnya gitu. Nah, selama ini kan kuliah acuh aja ya, yang penting ikut rame-rame, ngumpul-ngumpul, dalmeran gitu ya, teriak-teriak, dan dapat nilai ya udah. Terus Yang penting absen itu gitu. yang penting absen aja hadir. Terus udah lulus mau ngapain, baru dia berpikir, baru dia bingung. Ya, Nah, harusnya setelah lulus PPKU tuh harus sudah dirancang berarti ya Pak ya. dari awal udah punya planning nih. Misalkan ya udah ditargetkan aja, ada salah satu mahasiswa kami juga TMB, ketika di semester 3 masuk departemen, dia dan dibilang saya mau bekerja di perusahaan A, perusahaan B. Ya. Dari situ dia udah mulai cari-cari info ya, cari-cari info kira-kira requirement-nya itu apa aja, kebutuhan yang harus dia kuasai untuk bisa masuk itu apa saja gitu. Nah, itu yang dia dalamin ya. Akhirnya begitu lulus, dia sudah punya portofolio, karena bagian HRD-nya lulus. Berarti bisa dibilang TMB tuh dari awal udah mewadahi ya Pak ya, tinggal dipoles aja Pak biar mantep berarti ya Pak. Iya, betul. Kami dosen-dosen ini sangat perhatian sekali terhadap lulusan TMB ya. Kalau bisa diserap dalam berbagai lapangan pekerjaan, khususnya yang terkait sama bidang teknik dan biosistem, baik sekali, sangat bagus sekali. Walaupun tidak untuk kemungkinan kalian diserap juga sama bidang-bidang yang lain. Oke. Yang tadi prospeknya banyak banget tuh Pak. Ada yang waktu itu saya pernah ikut ngobrol bareng sama kakak tingkat angkatan 50 tuh Pak. Saya kayak gitu juga kan, ada yang masuk ini, ada yang United Tractor segala macem. Nah, itu tuh prospek kerjanya dari TMB itu sebenarnya kemana aja sih Pak, selain yang tadi udah Bapak sebutin gitu? Iya. Memang yang utama kurikulum kami itu didesain, kurikulum TMB, kurikulum TPB itu didesain untuk membentuk lulusan yang dapat bergerak di bidang keteknikan pertanian dan biosistem. Ya, jadi segala macam bidang yang berkaitan dengan hal tersebut itu kalian bisa masuk di situ, bisa leading, bisa unggul di situ. Ya, perkebunan, sawit, karet, kopi dan sebagainya ya. Industri pasca panen, pengolahan, Garuda Food, Indofood untuk perusahaannya gitu ya. Kemudian di BUMN, di Kementerian SDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan sebagainya. Jadi kalau lingkup bidangnya masih berkaitan dengan makhluk hidup, harusnya tuh TMB bisa leading di situ. Ya. Walau ada juga yang bidangnya secara langsung bersifat dengan makhluk hidup itu, atau ada bagian rantai distribusinya, misalkan supply chain-nya ya. Bagaimana kita bisa mengantarkan produk ikan dari Sabang ke Merauke tapi nggak rusak. Nah, ini kami di teknologi pendinginan ya, nah, itu bidang yang bisa kita tekuni juga. Jadi sebenarnya bidangnya banyak banget nih, selama industri pengolahan produk hidup itu belum mati, nah kita bisa masuk di situ tuh. Jadi kita bisa mengambil peran usaha kita untuk terjun ke dalam bidang itu, atau membuat bidang-bidang pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada. Misalkan ada alumni TMB yang bikin sistem monitoring di greenhouse. Sebelumnya monitoringnya itu menggunakan tenaga manusia, pakai termometer, ukur alat. Nah, ini pakai sensor. Itu juga jadi sebuah bidang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian dia tekuni, dijadikan sebuah usaha. Jadi sebenarnya banyak banget. Jadi kalau mau kerja di mana ya kalian yang punya pilihan, bukan kami yang menentukan. Jadi sebenarnya kalian masa depan itu ada di tangan kalian sendiri. Kami sifatnya memfasilitasi ya. Jadi kami nggak bikin mahasiswa itu sukses, tapi mahasiswa itu yang harus memilih dia menjadi sukses. Nah, peran kami apa? Kami mengantarkan, ya, memberikan informasi, memberikan jalan, memberikan fasilitas gitu ya, supaya bisa sampai pada tujuan itu. Gitu. Nah, masalahnya sekarang ini belum pada mau sukses nih, belum pada mau ya. Jadi mikirnya telat gitu. Harusnya mikirnya dari sekarang. Jadi kalian tuh lulus misalkan usia berapa sih, 22 ya. 22 ya, sebelum 30, under 40, under 30 itu udah mapan tuh, udah bisa punya bidang pekerjaan yang settle, kalian udah tinggal full berkarya di situ, nggak mencolok lagi, nggak pindah-pindah lagi. Pun kalau mau pindah, ini sifatnya adalah pengembangan, jadi bukan masa pencarian lagi. Jadi 30 tuh masa pencariannya udah selesai.
Udah nggak berkarya aja terus. Nah, ini enak begitu. Salahnya berarti ini ya Pak, apa dari mulai kuliah dia bingung, lulus juga bingung gitu ya. Nah, betul. Jadi double bingung gitu ya. Mau masuk kuliah aja dari SMA, gue mau masuk mana ya, itu bingung kan. Iya benar-benar Yang Pak. penting kuliah di IPB lah, jurusannya apa aja, yang penting di IPB kan, masuklah. Nyasarnya ke TMB kan. Pas Iya TMB benar. rugi banget, tambah bingung kan. Belajar ini, belajar itu, ada fisikanya, ada matematikanya, ada biologinya juga. Sedikit gitu ya. Setelah lulus di TMB, ini bidang ilmu gue mau dipakai buat apa ya, bingung lagi. Gue joker sana sini gitu. Ya udah. Jadi sekarang udah stop bingungnya, udah lihat masa depan aja dengan potensi yang ada sekarang, ya, dengan segala keunggulan departemen yang kita punya, inovasi yang kita punya, riset fasilitas laboratorium yang kita mau buat apa nih ke depan? Saya mau berkarya di bidang apa ke depan, saya mau buat apa? Perusahaan mana yang mau saya incar, saya masukin? Pokoknya saya pengen banget masuk di Astra Agro misalkan, saya pengen banget masuk di Garuda Food, saya pengen banget masuk di Nestle misalkan. Ya udah, itu mulai kalian searching itu. Berarti mulai dari sekarang tuh udah nggak usah bingung-bingung lagi ya Pak. Harusnya udah mulai searching gitu buat masa depan. Saya mau kemana gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, ngomongin departemen lagi nih Pak. Gimana sih Pak perspektif TMB gitu di mata kampus luar negeri? Gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, Departemen TMB ini memiliki beberapa bentuk kerjasama ya dengan kampus-kampus di luar negeri. Ya, salah satunya dengan seperti Jepang, kemudian dengan Korea, Belanda, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Tentu dalam pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi kita selalu berkolaborasi ya dengan berbagai peneliti baik dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ya. Jadi kalau bisa dibilang kami memiliki pengalaman, kami memiliki pengetahuan, kami memiliki inovasi yang tidak kalah dengan kampus-kampus di luar negeri. Ya, bahkan beberapa inovasi kami ini lebih unggul dibandingkan inovasi yang dibuat oleh peneliti lain. Misalkan yang alat transporternya Pak Desrial ya, diuji coba dengan beberapa produk Jepang, produk kita ternyata lebih unggul dalam segi manuvernya, tingkat pemilihan lahannya, dan sebagainya. Jadi kalau di dalam penelitian ini sifatnya sebenarnya bukan kompetisi ya, jadi kami nggak berkompetisi satu sama lain, tapi kami coba berkolaborasi. Adapun riset-riset yang overlapping ini sebagai bentuk tadi ya, pembaruan, bentuk modifikasi, bentuk apalagi sih ya riset ini yang kurang yang bisa kita perbaiki. Oh, riset itu kelemahannya apa? Oh, kita perbaiki di bagian ini. Jadi saling mengisi gitu. Kemudian kami juga terhubungkan secara global dengan berbagai jenjang penelitian ilmiah yang penelitian Scopus misalkan, itu juga terjadi interaksi dengan para peneliti lain. Jadi nggak kalah lah sebenarnya kita dengan kampus-kampus di luar negeri. Yang penting kita sebagai individunya itu punya keunggulan tertentu, ya, punya daya juang yang baik. Karena banyak juga alumni kita itu yang diterima di kampus-kampus di luar negeri. Ya, banyak juga di Jepang, di Thailand, ada juga di Belanda. Ya. Kemudian Departemen TMB juga kan mendapatkan salah satunya adalah akreditasi untuk JABI ya, Japan Aviation Engineering Board. Nah, ini kita sudah setara sebenarnya dengan kampus-kampus di Jepang. Jadi kalau lulusan TMB mau ke Jepang dengan bawa akreditasi JABI itu, maka kita sudah punya penyetaraan bahwa memang mahasiswa ini lulus dengan kriteria yang sudah setara dengan pendidikan engineering di Jepang. Berarti nggak kalah lah ya Pak ya kita sama. Nggak kalah, betul. Ya. Cuma mahasiswanya aja yang nggak mau menang. Itu dia Pak kadang yang juga jadi problem tuh. Aduh parah sih. Padahal kalau bisa dibilang kita tuh sama Jepang lah. Kita kan paling sering berkolaborasi sama Jepang gitu ya Pak. Dari alat segala macam gitu kan. Sebenarnya nggak kalah ya Pak. Cuman gimana ya. Kadang tuh kalau ngeliat mata kuliahnya nih saya jujur aja Pak. Kadang geleng-geleng kepala Pak. Iya. Ya udah Pak. Mungkin pertanyaannya itu aja sih. Dan saya harap juga nantinya yang nonton kayak nggak ada lagi gitu yang aduh saya masuk TMB ngapain gitu, masuk TMB ke ini Pak, apa istilahnya kemakan teknik mesin gitu, teknik pertanian, kemakan teknik pertanian, begitu masuk loh kok jadi teknik mesin gitu kan, pada bingung tuh biasanya itu Pak, termasuk banyak teman saya juga dulu. Dan mungkin nantinya setelah nonton podcast ini udah dijelasin nih sama yang ngerti TMB parah gitu, udah nggak bingung-bingung lagi Pak, udah harus mikirin masa depan.
Oke deh, mungkin segitu aja Pak untuk sesi podcast Himatet Talk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Cahyo sudah Ya, memfasilitasi. sama-sama, terima kasih. Maaf nih merepotkan Sabtu siangnya bersama keluarga malah ikut podcast. Dan Ya, juga nanti kalau teman-teman semoga ya tercerahkan lah gitu. Ini dari ilmunya ini langsung dari dosen langsung nih, alumni angkatan 42 gitu, juga ketua Himat juga dulunya. Ya kali gitu kan malah belum tercerahkan. Oke, sekian aja dari kami Himateta, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Happy weekend.